Oke, silakan Pak Arifin, dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Kurang semangat nampaknya. Ada yang belum makan rupanya? Udah, Coba sama-sama Pak, sekali makan. lagi. Oh, udah ya, udah. Bagus. Baik, hari ini sebelum kita mulai, mari kita doa dulu. Sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing, doa dimulai. Ya, doa selesai. Apa kabar semuanya anak-anak? Tetap semangat hari ini. Semangat. Tetap semangat. Iya, jangan ada yang loyo ya. Tengok ini yang datang nampaknya perempuan semua, nggak ada laki-laki. Iya, Pak. Bapak sendiri yang laki-laki, Pak. Kami cewek semua. Sebelum Bapak mulai, Bapak akan kasih dulu game singkat ya, untuk kita supaya bisa lebih semangat dan lebih bergairah untuk mengikuti proses layanan ini. Bapak tunjuk dulu satu orang. Neni dulu, Neni coba sebutkan satu kata. Setelah itu nanti temannya menyambung dengan kata yang selanjutnya ya. Kata apa saja dan itu bisa mengikuti kalimat yang selanjutnya gitu. Jadi sesuaikan. Silakan. Neni, kata apa disebut? Belajar, Pak. Belajar. Ya, belajar. Sambung. Siapa yang menyambung? Silakan. Matematika, Pak. Matematika, apalagi ayo yang bisa dipahami. Matematika, setelah itu Sari, apa lanjutannya? Berhitung, Pak. Ya, berhitung. Selanjutnya, satu lagi. Ayo. Susah, Pak. Sangat susah. Sangat susah. Nampaknya si Sari salah ini, sangat susah. Satu kata tadi Bapak bilang, sangat susah itu dua kata ya. Berarti sangat, Pak, sangat. Iya, ini berarti kurang konsentrasinya ya. Nah, jadi harus bisa memahami apa yang Bapak sampaikan. Satu kata dan dia berlanjut untuk kalimat yang selanjutnya. Jadi dia nanti menjadi kalimat yang utuh. Ya, tapi alhamdulillah sudah mulai berinteraksi dan itu sangat baik. Kita apresiasi dulu. Mari kita tepuk tangan bersama. Mudah-mudahan semangat kita bisa mengikuti ini sampai akhir. Baik, selanjutnya hari ini Bapak akan menjelaskan kepada anak-anak sekalian terkait dengan manajemen waktu ya. Manajemen waktu ini tujuannya nanti ya sama-sama kita akan dapatkan, termasuk nanti kalian akan mengerti bagaimana cara ya mengaudit jadwal kalian, kegiatan sehari-hari. Kemudian kalian bisa mengklasifikasikan kegiatan yang terpenting apa-apa saja, dan setelah itu nanti kalian bisa membandingkan kegiatan sebelumnya yang kalian tuh memang belum menyusun sama sekarang nanti ketika sudah menyusun apakah lebih baik yang sebelumnya, karena ini adalah tujuan yang paling terbaik untuk kalian lakukan nanti. Dan memang kalau bisa kita seperti ini maka akan bisalah lebih baik lagi suasana yang ada di tempat kita ini. Baik, anak sekalian, selanjutnya manajemen waktu ini Bapak akan jelaskan tentang pengertian ya. Lanjutkan ya, pengertian. Selanjutnya ya, di sini ada pengertian yang menurut daripada Akram, bahwasanya manajemen waktu itu adalah kemampuan menggunakan waktu yang efektif, efisien untuk memperoleh manfaat yang maksimal. Ya, jadi karena kita memang ingin atur waktu, maka jelasnya kita harus bisa melihat keadaan kondisi, ya keadaan kondisi itu supaya kita jangan sampai terjebak oleh waktu yang sia-sia. Jadi kita manfaatkan waktu itu dengan sebaik mungkin ya. Masih tetap semangat kan, Wan? Wan nampaknya udah mulai agak ngantuk. Masih, Pak.
Oh masih ya, masih. Jangan cepat ngantuk ya. Nah, coba perhatikan baik-baik dulu. Kemudian di sini ya terkait dengan, lanjut aja. Ya, karakteristiknya waktu itu kita tahu memang karakteristik waktu itu ada yang tidak sengaja, tidak dapat diubah, ya, sesuatu yang dibutuhkan dapat dihitung waktu yang mutlak. Apa maknanya itu? Kalau yang tidak sengaja itu memang karakteristik waktu itu nggak bisa kita pahami secara ini ya, secara menyeluruh atau mendetail, karena memang waktu itu kadang kita sering dimakan waktu bahkan. Makanya anak-anak sekalian kalau sudah bisa menentukan waktunya, mana yang terpenting dan tidak terpenting, ini akan menjadi modal untuk lebih baik lagi ya, dan lebih bagus lagi dalam menjalani waktu-waktunya. Nah, kemudian tidak dapat diubah, dan setiap waktu itu memang tidak akan dapat diubah, kita tahu ya. Baik, selanjutnya ada namanya pengevaluasian. Jadi ada pengevaluasian. Kalau nanti kita sudah bisa menentukan waktu itu, maka kita akan bisa mengevaluasikan. Kemudian adanya rencana prioritas. Itulah tadi ya, bahwasanya kalau nanti kita sudah tahu, sudah paham terkait dengan waktu, kita akan bisa memprioritaskan mana yang lebih awal, mana yang tidak. Nah, ini kan terkait tindakan kalian yang terbaik ketika menentukan waktu. Ya, selanjutnya ada ya. Nah, ini dampaknya kita pahami, ada dampak dari hal-hal yang tidak baik ya. Sebelumnya dampak. Ya, dampak dari manajemen waktu tadi. Kalau kita, ini yang pertama penundaan, ini yang paling sering kita lakukan. Maka jangan kita sekali-sekali menunda hal apapun, terutama hal-hal yang baik. Apalagi kalau memang itu berkaitan dengan belajar. Karena kalau kita menunda waktu ketika kita berkaitan dengan belajar, itu akan membuat kita semakin tambah pening kepala, stres kepala. Kenapa? Makin menumpuk. Dan Bapak tahu ini yang paling sering menumpuk ini Paulina nampaknya nih. Iya, Pak. Ya, Paulina. Iya, Pak. Nah, jadi nanti dari sini akan Bapak tanya dan bisa sudah menentukan, oh seperti ini ternyata. Makanya jangan kita itu menumpuk-numpuk ya, atau menunda-nunda. Kemudian dampaknya lagi ya, kita ini bisa kadang tidak tepat waktu ya. Ini tidak tepat waktu, sama juga dengan penundaan ya. Kemudian tidak disorganisasi ya, kurangnya pemahaman kita terkait dengan pengelompok-kelompokan itu ya. Jadi harus ada nanti pengelompok-kelompokan supaya kita tahu, oh kegiatan kita satu hari ini seperti ini. Nah, kalau kita bisa menyusun jadwal itu, maka itu akan memudahkan kita dan kita punya referensi untuk lebih baik dalam memanage waktu kita. Ya, selanjutnya ya, manfaat dari manajemen waktu ini ya, membuat orang semakin tepat waktu dan disiplinan. Ini kita tahu semua ya. Dan orang yang bisa memanfaatkan waktu pasti akan menjadi orang yang berhasil. Nah, coba ya, Bapak tanya dulu sama si Sari dulu. Sari mana nih? Kok nggak nampak nih Sari? Sari. Izin ke belakang tadi bentar, Pak. Oh ya. Ada pula tadi urusannya ya. Si Neni lah dulu, Neni. Iya, Pak. Bagaimana Neni selama ini waktunya? Sudahkah ada perubahan di dalam memanage waktunya? Apakah banyak terbuang sia-sia atau bagaimana? Enggak, Pak. Saya kalau waktu Pak pagi sholat subuh, udah sholat subuh, saya nyiapin sarapan dulu. Kan mama saya anaknya banyak, Pak. Jadi waktunya nyiapin sarapan, pergi sekolah, pulang sekolah nanti ada lagi kerjaan, Pak.
Jadi kayaknya waktunya nggak ada yang terbuang, makanya saya jarang main, Pak. Oh, sudah ada apa dibuat semacam jadwal itu dan ini? Pak, di kamar. Kalau nggak dibuat jadwal nanti awak kok pulang lama dimarahin mama. Oh, bagus. Berarti sudah ada perubahan ya. Ini sangat baik. Ini termasuk ya, rajin. Ya, kemudian ke Wan dulu, Wan. Wan, bagaimana? Apakah waktunya sudah susun rapi? Kalau saya, Pak, kayak biasa, Pak, bangun tidur jam 5 sholat, habis itu siap-siap sarapan. Kalau waktu biasa ya kan, Pak. Kalau di rumah saya nggak ada kerja, Pak, karena sudah ada yang ngerjain semua, Pak. Paling waktu main gitu, lihat TV, nonton TV gitu aja, Pak. Iya. Kalau kita lihat dari manfaat ini, udah memang ini ya, memudahkan kita. Sebenarnya kalau kita tahu manfaat manajemen waktu itu, ya salah satunya tadi adalah membuat orang menjadi tepat waktu dan disiplin. Kemudian dia bisa membuat seseorang menjadi lebih rapi dan terorganisir. Kemudian yang ketiga, meningkatkan moral seseorang dan menjadi lebih percaya diri. Ya, dan yang keempat, adanya waktu tadi itu bisa mengurangi kadar stres dan kecemasan dia. Dari hal ini, ya, Bapak mau tanya dulu, ya, terkait dengan hal ini, manfaat tadi ini, apalah kesimpulan yang bisa diambil oleh Paulina? Paulina? Iya, Pak. Setelah mendengar materi dari Bapak ini, saya menyimpulkan bahwa memanajemen waktu itu sangat baik, sangat positif untuk kami sebagai peserta didik, Pak. Kemudian langkah apa nanti yang dilakukan Paulina? Kalau memang tahu bahwasanya manajemen waktu itu sangat baik, langkah apa yang kita ambil? Pak, saya akan mengatur jadwal saya, Pak. Biar Bapak nggak bilang terus saya menumpuk-numpuk pekerjaan, mengerjakan PR. Iya, sangat bagus Paulina ya. Paulina baik ya. Kalau Neni, apa langkah yang dibuat? Tindak lanjut selanjutnya apa yang kita buat? Kalau kita sudah tahu waktu itu harus diatur dengan baik. Tindak lanjutnya, Pak, berarti saya nanti waktunya itu nggak boleh, kalau jadwalnya misalnya sudah ada jamnya, sesuai dengan jamnya, tidak boleh lalai. Terus juga saya harus pinter-pinter, Pak, bagi waktu, Pak. Saya harus tentukan jadwalnya yang pas supaya nanti tidak terkendala kerjaan-kerjaan saya selanjutnya, Pak. Kalau saya sih gitu, Pak. Maklumlah, Pak, kalau Wan kan ada pembantunya di rumah, Pak. Saya nggak punya. Jadi saya harus pinter-pinter, Pak. Iya, bagus sekali ya Neni. Ini nampaknya Neni memang anaknya mandiri, tapi itulah memang keadaan kita dan memang harus kita jalani. Tapi sedikit Bapak akan jelaskan terkait dengan hal ini, bahwa memang kalau kita ingin waktu, kita harus buat dulu jadwalnya, bagaimana supaya jadwal itu menjadi acuan kita. Tapi harus fleksibel, tidak mesti baku mati. Artinya kita bisa ya menjadikan pengaturan waktu itu sebagai acuan, bukan sebagai patokan mati. Supaya kita lebih terarah, lebih lagi ke depannya. Inilah ya pada kesempatan kali ini, dan Bapak lihat hampir semuanya sudah bisa memahami dan bisa cara nanti tindakan selanjutnya seperti Paulina tadi, mau dia mengaudit ya, mengaudit jadwal-jadwalnya, bagaimana cara baik lagi mengatur waktunya. Terima kasih kepada anak-anak sekalian. Sebelum kita tutup, mari kita tutup dengan doa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Mari sama-sama kita berdoa. Doa dimulai. Ya, doa selesai. Terima kasih kepada anak sekalian yang sudah memberikan kesempatannya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita tetap semangat walaupun masa-masa pandemik, dan tetap harus giat, dan kita harus bisa mengefisiensikan waktu kita. Salam. Selamat pagi, Bapak. Bapak. Oke, terima kasih Pak Arifin, mantap. Salam ya kan. Oke, Bu Juraiden masih sama kita ini.
Ada masukan Ibu? Keren ya, Pak Arifin. Ya, sinyal Bu. Bagaimana Bu? Masukannya Bu? Kelihatannya yang apa namanya, hotnya sudah kelihatan. Kita berpikir tingkat ada di sini. Menggunakan teknologi juga, ya. Jadi yang paling dasarnya itu dari penuhi semua. Ya. Cuma mungkin untuk lebih memberikan dorongan lagi kepada siswanya ya, bagaimana supaya mereka ikut terlibat lebih jauh gitu Pak. Itu barangkali Pak. Iya Bu, makasih ya Bu. Oke, baik.